Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Koko Bobby di channel YouTube saya Koko Bobby. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah topik yang berjudul introvert dan extrovert lebih baik yang mana? Introvert dan extrovert lebih baik yang mana? Saya tidak tahu bagaimana pendapat Anda tentang pertanyaan itu, introvert dan extrovert lebih baik yang mana. Tapi sejauh yang saya dengar dari teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, orang-orang dekat saya, ada satu kesimpulan pandangan umum dari orang-orang, terutama yang dekat dengan saya, yang pernah saya dengar pendapatnya. Mereka seakan-akan mengatakan bahwa orang yang ekstrovert itu lebih baik daripada orang yang introvert. Kenapa begitu? Karena bagi mereka, iyalah bagus yang ekstrovert lah. Mereka bisa berbincang-bincang, bisa membaur, bisa gampang melebur dengan orang lain, gampang berteman dengan orang baru. Tentu saja peluang-peluang bisnis, peluang-peluang apapun jauh lebih mudah didapatkan kalau Anda adalah seorang ekstrovert. Begitu kurang lebih kata mereka. Dan memang kata-kata ini, kesimpulan ini ada benarnya. Karena apa? Karena di sebuah buku yang berjudul The Luck Factor, buku ini isinya hasil penelitian dari Dr. Richard Wiseman tentang faktor-faktor keberuntungan dalam kehidupan manusia. Salah satu poin yang paling penting adalah orang yang ekstrovert, orang yang lebih supel, orang yang suka ngomong, orang yang gampang berbaur dengan orang lain, orang yang gampang berteman dengan orang lain, jauh lebih beruntung daripada orang-orang yang pendiam, orang-orang yang introvert. Seperti itu. Jadi, menurut penelitian Dr. Richard Wiseman, memang betul seperti itu. Nah, kalau menurut Anda bagaimana? Dan kata-kata orang dekat saya itu memperkuat kesimpulan ini ketika mereka yang introvert, mereka yang lebih nyaman, lebih suka dengan kesendirian mereka, lebih suka menjauh dari kerumunan banyak orang. Mereka mengatakan, kenapa ya kok aku introvert ya? Kenapa kok aku suka dengan kesendirian ya? Gimana caranya supaya aku bisa menjadi lebih ekstrovert? Gimana caranya supaya aku bisa menjadi lebih supel seperti temanku yang itu, seperti saudaraku yang itu? Ada sebagian orang-orang introvert yang mengatakan begitu. Mereka ingin menjadi ekstrovert. Nah, apakah Anda termasuk salah satunya? Orang introvert yang ingin menjadi lebih ekstrovert? Nah, kalau pendapat saya secara pribadi begini ya. Introvert atau ekstrovert itu ya warna-warni dunia lah, sama kayak bunga, ada yang merah, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang apa, macam-macam sekali. Coba bayangkan kalau warna bunga semuanya cuma merah semua, kan gak asik dunia. Sama juga orang-orang, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi banyak macam. Jadi dunia ini bisa rame, dunia ini bisa macam-macam isinya. Makanya jangan pernah berharap dunia isinya orang ekstrovert semua, tentu saja, atau orang introvert semua. Tentu saja ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Barulah seru dunia ini. Dan saya yakin apapun yang sudah diciptakan Tuhan, semua pasti ada gunanya. Orang ekstrovert pasti berguna, orang introvert juga berguna. Tinggal sudut pandang kita melihatnya dari mana. Kalau misalnya Anda seorang ekstrovert, tentu saja Anda melihat, oh ya bagus dong jadi ekstrovert, lebih bagus. Aku bisa gampang ngomong dengan orang lain, gampang berteman dengan orang lain, gampang berbaur, gampang bernegosiasi bisnis, gampang mendapatkan peluang-peluang bisnis, gampang memarketingkan barang, seperti itu. Itu kalau pandangan Anda sebagai orang ekstrovert. Nah, bagi Anda yang orang introvert, jangan pernah berkecil hati ya. Jangan pernah berkecil hati. Namun, ubahlah sudut pandang Anda. Apa sih keuntungannya menjadi seorang introvert? Contohnya, salah satunya, ketika pandemi seperti ini, kita dipaksa untuk berada di rumah untuk jangka waktu yang lama-lama. Sudah berbulan-bulan ya, 2-3 bulan ya. Orang introvert saya yakin lebih mudah beradaptasi, lebih mudah nyetel dengan kondisi seperti saat ini.
Jadinya hidup mereka terasa lebih nyaman karena di rumah aja, jarang berkumpul di kerumunan atau keramaian orang banyak. Nah, dalam perjalanan saya belajar ilmu pengembangan diri, pemberdayaan diri, ilmu spiritual, ternyata saya mendapatkan bahwa orang-orang yang introvert itu selangkah, dua langkah lebih maju dibandingkan orang ekstrovert dalam hal belajar ilmu spiritual. Terutama kalau Anda mendalami keilmuan semacam meditasi. Karena apa? Meditasi itu perjalanan ke dalam. Orang menyepi dari keramaian, menyepi dari dunia, berusaha menemukan dirinya sendiri, menyelami dirinya sendiri, melakukan perjalanan ke dalam diri. Nah, bagi Anda orang-orang yang introvert, Anda sangat diuntungkan ketika Anda belajar ilmu meditasi, ilmu menyepi diri, macam-macam seperti itu. Bahkan orang-orang suci zaman dahulu, beberapa dari mereka, sebagian besar, saya lihat sebagian besar, banyak dari mereka yang juga dalam perjalanan beliau-beliau ini menemukan pencerahan, menjadi seorang nabi. Ada satu waktu beliau-beliau ini nyepi, bersemedi sendiri di satu tempat, menemukan dirinya sendiri, akhirnya bisa kayak menemukan pencerahan, berkomunikasi dengan Tuhan. Orang-orang introvert sangat diuntungkan ketika belajar tentang menyelam ke dalam diri, seperti itu. Nah, satu lagi, kalau Anda ngomongin tentang ekonomi, tentang duit, orang-orang introvert juga akan sangat diuntungkan dengan adanya teknologi informasi, dengan adanya website, dengan adanya aplikasi. Kita berbelanja contohnya, pakai marketplace, kita upload, orang beli, kita tinggal print, tinggal bungkus, kirim. Bahkan di masa depan akan ada semakin banyak layanan-layanan seperti ini, yang sangat sedikit, sangat minim melibatkan pertemuan orang, negosiasi, sangat minim. Semuanya difasilitasi oleh teknologi informasi. Ini satu kesempatan bagi Anda yang introvert, bekerja di depan komputer, pacaran dengan komputer, menikah dengan komputer, nggak perlu ketemu orang, Anda bisa melakukan penjualan, perdagangan, bahkan antar negara di seluruh dunia. Jadi, introvert dan ekstrovert lebih baik yang mana? Sama-sama baiknya. Tergantung Anda orang yang apa? Introvert atau ekstrovert. Ubah sudut pandang Anda. Bagaimana caranya Anda melihat bahwa diri Anda beruntung? Bagaimana diri Anda lebih baik daripada jenis yang lain? Tapi ini adalah pandangan kita di dalam diri sendiri. Untuk apa? Supaya kita tidak merasa minder, supaya kita merasa beruntung, supaya kita merasa bahagia, supaya kita merasa unggul, dan tujuannya adalah vibrasi kita naik, kita dalam bekerja di kehidupan sehari-hari lebih bahagia karena merasa, terima kasih Tuhan, aku seorang introvert sehingga aku bisa begini. Atau terima kasih Tuhan, aku seorang ekstrovert sehingga aku bisa begini. Semuanya hanyalah masalah sudut pandang kita. Kalau Anda ekstrovert, jadilah ekstrovert yang baik, tekunilah keekstrovertan Anda. Kalau Anda introvert, jadilah introvert yang baik, tekunilah keintrovertan Anda sampai maksimal. Jangan pernah menyalahkan diri Anda, jangan pernah berusaha menjadi orang lain. Kalau introvert, introvertlah yang 100%. Kalau ekstrovert, ekstrovertlah yang 100%. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada komentar atau pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar bawah ini. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you.